Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Eee, pada saat ini saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Mira Sartika. Saya, berasal dari SMK Negeri 3 Kota Sukabumi. Saya ingin berbagi pengalaman mengenai bagaimana cara saya mengatasi masalah yang terjadi di kelas saya. Dalam hal ini, seringkali memang terjadi, siswa yang mungkin, melanggar, aturan yang sudah ditetapkan. Mmm, Biasanya, mereka, melakukan hal-hal yang mungkin, eee hal-hal kecil tapi memang tidak, mengikuti aturan atau tidak menjalankan disiplin. Salah satunya adalah, tidak menggunakan baju praktek pada saat, sedang melakukan, pembelajaran praktik. Sehingga hal ini memang, secara tidak langsung mengganggu kegiatan pembelajaran. Kemudian, biasanya yang saya lakukan adalah, bukan menghukum karena saya yakin untuk pendisiplinan ini saya sudah mengenal namanya disiplin positif, di mana disiplin itu harus berangkat dari, motivasi intrinsik dan bukan motivasi, dari luar. Baik itu dikarenakan, karena menghindari hukuman ataupun lainnya, tapi lebih kepada dia mengikuti disiplin itu, karena dia menghargai dirinya sendiri. Nah, kejadiannya adalah anak ini tidak menggunakan baju praktik sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita buat, bahwa ada jadwal-jadwal tertentu di mana mereka harus menggunakan baju praktik. Eee, yang saya lakukan adalah yang pertama tentu saja menegur mereka, menanyakan lebih tepatnya dan kemudian, mmm biasanya langkah-langkahnya dengan, namanya restitusi yang, sudah mulai saya jalankan, bukan lagi, dengan cara menghukum atau sanksi. Mungkin untuk mudahnya saya jelaskan dalam bentuk, eee, penjelasan, slide berikut. Jadi untuk difahami, hal yang saya lakukan untuk mengatasi masalah mengenai ketidakdisiplinan siswa itu dengan cara restitusi, yaitu restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi, dalam hal ini, restitusi itu adalah, cara menanamkan disiplin, tapi dengan cara yang lebih positif. Kemudian, dalam restitusi, biasanya siswa diberikan arahan, ditanyakan mengenai, mmm, pribadi seperti apa sih yang mereka inginkan, gitu. Maka pada saat, mereka menjalankan disiplin, itu atas kemauannya sendiri, atas kesadarannya sendiri. Ya, jadi, dari, yang saya pelajari, bahwa restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Pada saat si anak, tidak menggunakan baju praktik, maka, bukan kemudian dia harus pulang untuk membawa baju praktiknya, tapi untuk belajar bahwa, dengan dia tidak memakai baju praktik, dia belajar bahwa nanti lagi mungkin dia tidak boleh atau, harus menggunakan baju praktik. Waktu itu alasannya dikarenakan baju praktiknya ini baru saja digunakan sehari sebelumnya gitu ya, atau 2 hari sebelumnya dan sedang dicuci. Jadi dari situ kemudian dia juga berpikir sendiri, bahwa bagaimana caranya pada saat nanti akan praktik, dia harus memastikan baju praktiknya ini sudah siap digunakan, tidak sedang dicuci ataupun lainnya. Kemudian restitusi itu adalah tawaran bukan paksaan, artinya,
ini adalah kemauan dari dirinya sendiri. Kita hanya atau guru hanya menawarkan, mengarahkan saja. Jadi, bukan kita yang menentukan, "Kamu nanti harus begini, kamu harus begitu," tidak, tapi biasanya, muncul dari, siswanya sendiri. Ada beberapa tahapan, untuk restitusi ini. Yang pertama adalah, eee, kita, menstabilkan dulu identitasnya, seperti ini. Jadi, kita membuat, si siswa ini atau murid ini, mmm, bisa tenang dulu, bisa mengetahui apa yang terjadi, apa kesalahan mereka, dengan cara misalnya, kita, sampaikan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi, kita sampaikan bahwa, setiap orang pasti akan melakukan kesalahan, pasti pernah melakukan kesalahan. Artinya salah itu juga, bukan hal yang dilarang, tapi memang harus tahu bahwa hal tersebut salah. Kemudian yang kedua, kita memvalidasi tindakan yang salahnya. Eee, ini untuk melihat atau menggali sebetulnya, murid ini tahu atau tidak mengenai kesalahannya, dan apa alasan sampai terjadi, kesalahan tersebut. Misalnya ini pertanyaannya atau pernyataan yang bisa kita sampaikan adalah, "Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut." Karena, saya juga berpikir bahwa setiap orang melakukan sesuatu, baik itu melakukan hal yang salah atau hal yang benar, itu memiliki alasan tertentu dan saya harus tahu mengapa ia melakukan hal tersebut. Kemudian, bisa juga ditanyakan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Gitu. Dalam hal ini, karena dia tidak menggunakan baju praktik, maka, saya akan tanyakan, sebetulnya sebaiknya apa yang kira-kira kamu bisa lakukan untuk bisa menggunakan baju praktik? Tentu saja untuk, selanjutnya. Dia sebutkan bahwa, "Ya Bu, nanti saya akan lebih bersiap pada saat akan, akan melakukan praktik. Jadi dicucinya mungkin sehari sebelumnya, seperti itu. Jadi memastikan agar si baju prakteknya bisa lebih siap. Kemudian juga yang ketiga tahapnya menanyakan keyakinan. Biasanya, saya tanyakan, "Kamu ingin jadi orang yang seperti apa?" Maksudnya untuk melihat atau menggali, apakah benar dengan melanggar, eee aturan keyakinan kelas atau, melanggar, aturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah itu mereka nyaman atau tidak gitu. Saya yakin, mungkin mereka tidak nyaman karena mereka juga, eee orang yang melanggar aturan itu bukan yang mereka inginkan juga, namun karena memang ada alasan tertentu maka kemudian itu terjadi. Jadi dengan seperti itu maka mereka akan, mmm, berpikir sendiri apa hal yang bisa mereka lakukan untuk memecahkan masalahnya, seperti itu. Jadi, eee, dengan hal yang sudah terjadi tadi, eee siswa dalam hal ini juga dia, sudah langsung berpikir, "Baik Bu, untuk, minggu depan saya janji tidak akan, sampai lupa untuk, membawa, atau menggunakan baju praktik lagi." Jadi dalam hal ini, saya memecahkan masalahnya dengan cara memberikan peluang, kepada siswa atau murid untuk mencari solusinya sendiri terhadap, kesulitannya dan guru sebagai, pemberi, arahan, seperti itu. Eee, itu saja mungkin yang bisa sampaikan mengenai pemecahan masalah di, kelas, saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.